Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buzara Syarifudin dengan NIM 22051204049 dari kelas Teknik Informatika B 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum IoT dengan judul Fire Detection System menggunakan Cisco Praktek Indonesia. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mensimulasikan sebuah sistem deteksi kebakaran sederhana berbasis IoT. Sistem ini memanfaatkan sensor fire monitor sebagai detektor, MCU board sebagai pengendali, serta perangkat output berupa siren, launch sprinkler, dan blower yang akan diaktifkan secara otomatis jika terjadi kebakaran. Nah, langkah pertama adalah menyusun rangkaian pada Cisco Packet Tracer dengan komponen yang akan digunakan pada praktikum kali ini adalah MCU board, heating element, fire monitor, siren, lamp sprinkler, dan juga blower. Pada rangkaian ini, fire monitor dihubungkan ke pin 0 pada MCU sebagai input, sedangkan siren, launch sprinkler, blower masing-masing dihubungkan ke pin 1, pin 2, dan pin 3 sebagai output. Adapun untuk menghubungkannya di sini kita menggunakan IoT custom cable. Nah, langkah selanjutnya yaitu eh, kita menuliskan program pada MCU board menggunakan bahasa JavaScript sederhana, yang mana nanti tujuannya adalah untuk merespon input jika terdeteksi adanya kebakaran atau api, maka output akan memberikan respon berupa aktivasi yang mana launch sprinkler nanti akan memunculkan air, lalu blower akan berputar dan siren akan berbunyi. Nah, sebelum kita memasukkan eh, kode pemrograman JavaScript, lebih baik ada baiknya kita untuk mengecek terlebih dahulu pada spesifikasi setiap output yang kita gunakan. Pada bagian data specification ini kita diberikan penjelasan yaitu state atau status, yang mana jika status 0 itu sama dengan off atau tidak menyala, dan state 1 menandakan on atau menyala. Kita cek satu persatu untuk menentukan respon yang akan kita gunakan pada source code ya. Di sini pada blower memiliki tiga buah state, yang mana jika 0 off atau mati, lalu jika satu ini memiliki kecepatan rendah, lalu jika dua maka akan berputar dengan kecepatan tinggi. Lalu kita cek juga untuk siren. Di sini cuma memiliki dua state saja ya, yaitu close dan juga open, 0 dan 1. Oke, selanjutnya yaitu memasukkan
source code. Eh, kita langsung saja. Sini saya juga sudah menyiapkan untuk source code pada MCU board-nya. Langsung saja saya copy. Lalu langsung saja di run. Tidak ada error ya. Di sini juga saya sudah men-setup untuk bagian input outputnya yang sudah seperti saya jelaskan di awal video ini. Lalu untuk responnya eh, pin not pin satu saya hubungkan ke launch sprinkler dengan pemilihan eh, respon yaitu satu atau on pada spesifikasi data spesifikasi ini. Lalu untuk pin 2 saya hubungkan ke blower, saya memilih dua. Respon yang kedua atau yang bisa kita lihat ini adalah high speed. Lalu di pin ketiga siren memilih respon satu atau menyala. Dan untuk bisa memasuki perintah ini, di sini memiliki parameter yang mana pada input harus pada posisi menyala atau posisi mendeteksi kebakaran. Kurang lebihnya seperti itu pada studi kasus kita kali ini. Oke, setelah kita memasukkan ini, langkah berikutnya adalah eh, memasukkan kode pemrograman pada heating element agar menghasilkan nilai inframerah atau IR. Langsung saja kita klik kiri pada icon heating element, lalu klik advance, lalu kita masuk ke bagian programming. Nah, di sini ada dua pilihan library, kita pilih yang JavaScript. Kita pilih main.js. Nah, di sini mungkin kita ganti saja dengan yang baru. Ini saya juga sudah menyiapkan. Langsung saja saya kopas dan kita stop dulu, lalu run ulang. Oke, selanjutnya mari kita cek. Nah, setelah semua script selesai, waktunya pengujian. Di sini jika kita jauhkan sedikit, maka kondisi daripada launch sprinkler, blower, dan juga siren berada di posisi off. Lalu jika kita dekatkan heating element, maka akan mengaktifkan launch sprinkler, blower, dan juga siren sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tujuan dari praktikum ini. Di sini mungkin kita coba untuk mengedit pada bagian blower, yang mana seperti kita lihat pada bagian blower ini memiliki dua spesifikasi untuk aktivasi, yaitu low speed dan juga high speed. Mungkin di sini kita akan coba untuk men-setting untuk respon daripada blower. Kita stop dulu. Kita coba setting satu. Tidak ada error ya. Langsung saja kita coba run. Nah,
Sini langsung berubah untuk bentukan daripada blower ketika menyala, ini ketika off, lalu ini ketika eh, fire terdeteksi atau kebakaran terdeteksi. Dan itu tadi kurang lebihnya untuk respon daripada blower jika kita menginputkan dua inputan aktivasi yang berbeda. Nah, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa sistem IoT sederhana untuk deteksi kebakaran dapat dibangun dengan memanfaatkan fire monitor sebagai sensor, MCU board sebagai pengendali, dan perangkat output berupa siren, sprinkler, serta blower. Dengan menambahkan heating element sebagai sumber api, sistem ini dapat bekerja secara otomatis untuk merespon kondisi kebakaran. Demikian presentasi praktikum IoT kali ini dengan judul Fire Detection System menggunakan Cisco Packet Tracer. Semoga dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana perangkat IoT dapat digunakan untuk deteksi dan penanganan kebakaran secara otomatis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.